Bapa, ajarku bersyukur buat hari-hari yang Kau beri di sepanjang hidupku. Bapa, buatku kan mengerti arti panggilan-Mu, Tuhan, di dalam hidupku. Yesus, ajarku tetap setia mengiring Engkau sampai putih rambutku. Kau aku jadi kepunyaan-Mu yang berkenan di hati-Mu. Bapa, ajarku bersyukur buat hari-hari yang Kau beri di sepanjang hidupku. Di sepanjang hidup
setia mengiringmu, oh Yesus, sampai putih rambutku. Tetap setia Bapa. Kasih-Mu yang tak ternilai bagiku, meskipun tak ku punya siapapun juga. Sungguh indah kasih-Mu yang tak bersyarat untukku, walaupun tak ada yang mengasihiku. Kasih-Mu yang tak ternilai bagiku, meskipun tak ku punya siapapun juga.
belajar bahwa tidak selamanya hidup ini indah. Kadang Tuhan mengizinkan aku melalui derita. Tetapi aku tahu bahwa Ia tidak pernah meninggalkanku. Sebab itu aku belajar menikmati hidup ini dengan bersyukur. Aku belajar bahwa tidak semua yang aku harapkan akan menjadi kenyataan. Kadang Tuhan membelokkan rencanaku, tetapi aku tahu bahwa itu lebih baik daripada apa yang kurencanakan. Sebab itu aku belajar menerima semua itu dengan sukacita. Aku belajar bahwa pencobaan itu pasti datang dalam hidupku. Aku tidak mungkin berkata, "Tidak, Tuhan." Karena aku tahu bahwa semua itu tidak melampaui kekuatanku. Sebab itu aku belajar menghadapinya dengan sabar. Aku belajar bahwa tidak ada kejadian yang harus disesali dan ditangisi, karena semua rancangannya indah bagiku. Maka dari itu aku belajar bersyukur dan bersukacita dalam segala perkara. Karena dengan bersyukur dan bersukacita, semua itu menyehatkan jiwaku dan menyegarkan hidupku. Inilah yang kudapat dari setiap perkataan Bapakku yang di surga. Dalam kehidupanku, tidak khawatir akan hidupku.
berikan di sepanjang hidupku. Tak terselami dalamnya kasih setiamu, lebih dari hidupku selamanya. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa
Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Aba ya Bapa, mampukan kami untuk dapat lebih bersandar dan berharap kepadamu. Sebab kami ini sadar ya Tuhan, orang yang berjalan, dia tidak berkuasa menetapkan langkahnya. Ku tak tahu yang kan terjadi, namun ku tahu Kau sertaku. Ku tak mampu jalan sendiri, ku perlu Yesus di hidupku. Pegang tanganku, tuntun langkahku, jaga hatiku untuk tetap mengandalkan-Mu. Ku taruh harapku sepenuh pada Yesus. Rancangan-Mu terbaik bagiku, tak mau ku berpaling dari kasih Yesus. Kaulah pujianku dan kebanggaanku. Kebanggaanku,
tidak tahu yang kan terjadi, namun ku tahu Kau sertaku. Ku tak mampu jalan sendiri, ku perlu Yesus di hidupku. Pegang tanganku, tuntun langkahku, jaga hatiku untuk tetap mengandalkan-Mu. Ku taruh harapku sepenuh pada Yesus. Rancangan-Mu terbaik bagiku, tak mau ku berpaling dari kasih Yesus. Kaulah pujianku dan kebanggaanku. Ku taruh harapku pada Yesus. Terbaik bagiku. Takkan ku berpaling. Kaulah pujianku dan kebanggaanku. Terbaik bagiku, tak mau ku berpaling dari kasih Yesus. Kaulah pujianku dan kebanggaanku. Kaulah pujianku dan kebanggaanku. Kebanggaanku. Anakku, akulah Allah, Bapamu yang sangat mengasihi. Dalam sejarah kehidupanmu, belum pernah dan tidak akan pernah ada yang mengasihimu sebagaimana aku mengasihimu dan memperdulikanmu. Terimalah kasihku, maka engkau akan bebas dari rasa takut yang telah menyiksamu. Engkau tidak akan disiksa lagi oleh pikiran bahwa aku akan menolakmu. Anakku, biji mataku, jangan pernah mempunyai perasaan bahwa hidupmu tidak berarti, karena aku yang maha besar tinggal dalam dirimu. Engkau begitu berharga bagiku. Bahkan bila engkau satu-satunya orang di dunia ini, anakku akan tetap mati untuk menyelamatkanmu. Anakku, kepunyaanku, engkau tidak pernah sendirian, karena aku selalu besertamu. Itu sebabnya tidak ada kesedihan, tekanan, keputusasaan, kesepian yang dapat menjerumuskan dan membelenggumu jika engkau sadar bahwa aku selalu bersamamu.
Aku telah melihatmu, anakku. Aku telah melihatmu dikalahkan. Aku telah melihatmu terluka. Aku telah melihatmu menangis dalam keputusasaan. Aku telah melihatmu. Dan aku telah besertamu. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Anakku yang sedang galau, sebenarnya bukan apa yang terjadi dalam hidupmu yang menyebabkan engkau kalah, tetapi kepercayaan terhadap keadaan kekalahanmu lah yang menyebabkan engkau kalah. Bukankah aku tidak pernah berjanji, ketika engkau ikut aku, maka jalanmu akan senantiasa bertabur bunga dan sinar matahari. Itu sebabnya, apabila saat ini engkau tidak menemukan bunga di sepanjang jalan, bahkan justru kegelapan yang sedang melingkupi arah jalan, bukankah engkau tidak berhak menyalahkan aku? Anakku yang penat, maukah engkau tetap yakin bahwa aku akan membimbingmu dalam hal-hal yang benar? Percayalah kepada pintu yang telah kubuka, namun hormatilah juga pintu yang aku tutup bagimu. Sebab ketika aku menutup pintu yang satu, aku telah membuka pintu lainnya bagimu. Maukah engkau tetap yakin ketika aku menuntunmu menyeberangi lautan, lalu pada separuh jalan ada badai datang menerjang, maka kasih dan kuasa-Ku akan sanggup membimbingmu dalam sisa perjalanan selanjutnya. Anakku yang tengah berjuang, sekarang angkatlah tanganmu yang terkulai. Perdengarkanlah suaramu yang sekarang terdiam, dan teriakanlah kemenangan. Aku membungkus engkau dengan darah Yesus Kristus yang berharga, dan engkau terlindung dari panah api musuh. Engkau bebas, anakku. Aku proklamasikan itu dari Bapamu yang telah memberikan segalanya bagimu. Kalau bukan padamu, kemana ku bawa bebanku? Engkaulah kelegaanku, peristirahatan jiwaku. Kalau bukan darimu, dari mana pembelaanku? Engkaulah keselamatanku, naungan hatiku yang teduh. Selama kau selalu di sampingku, lidahku bersyukur padamu. Yesus, engkaulah satu, sau bagi jiwaku.
sampingku, lidahku bersyukur padamu. Yesus, Engkaulah satu sau bagi jiwaku. Sau bagi jiwaku. Biarlah dalam hidup ini Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa bukan masalah apa yang sedang kami hadapi hari-hari ini, juga bukan masalah persoalan sebesar apa yang sedang kami alami saat ini. Namun yang menjadi masalah adalah di tangan siapa hidup kami ada. Sebab ketika kami ada di tangan-Mu, di sanalah kami merasa tenang. Itu sebabnya jatuh di tangan Tuhan lebih baik daripada jatuh di tangan manusia. Ku perlu Engkau Tuhan di setiap waktu. Ku perlu Engkau Tuhan di setiap langkahku. Engkaulah harapanku, tempat aku mengadu. Ku curahkan isi hatiku. Setiap waktu ku perlu Engkau Tuhan.
dalam namamu. Ku minta keinginan yang ku rindu. Janganlah kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi di dalam hidupku. Engkau Tuhan di setiap waktu. Ku perlu Engkau Tuhan di setiap langkahku. Engkaulah harapanku, tempat aku mengadu. Curahkan isi hatiku. Mohon segenap doa hanya dalam nama. Ku minta keinginan yang ku rindu. Kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi di dalam hidupku. Kehendakmu dalam hidupku. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami tidak minta supaya badai dilalukan dari hadapan kami. Namun yang kami minta adalah penyertaan Tuhan di setiap langkah kami. Sebab kami percaya, sekalipun badai bergelora di hadapan kami, namun ketika Engkau menyertai kami, maka badai taufan sekalipun akan Engkau ubah menjadi kemenangan bagi setiap kami. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu.
melindungiku dengan sayap-Mu. Naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu. Kaulah Raja alam semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Yesus. Ku tenang sebab Kau Allahku. Yang mengangkat kepalaku, membawaku terbang bersama-Mu. Mengatasi badai yang menderu bersama-Mu, terbang tinggi bersama-Mu, mengatasi badai yang menderu bersama-Mu. Kau beri kemenangan bersama-Mu. Kau beri kekuatan baru dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersama-Mu. Kaulah Raja alam semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku.
Di saat dunia kian resah, Dia datang bawa anugerah bagi mereka yang sesat. Dia beri hidup kekal, bersama Dia selamanya. Pancaran sinar matanya memberikan kelegaan, angkat jiwa yang penat, sembuhkan yang luka, dan ampuni dosa dunia. Ada kuasa dalam namanya, dan kekuatan dalam namanya. Ada harap dalam namanya, bahagia yang datang dalam nama Yesus. Kalaku tak berdaya, hilang semua kekuatanku, hanya satu yang ku tahu, bersandar padanya dan berharap kuasanya. Saat ku panggil namanya, Dia berikan kekuatan. Kita tahu rencananya serta kehendaknya, bila kita datang padanya. Dalam nama
di kehidupanmu. Kau letih, kau penat, kecewa. Gentar hatimu menghadapi semua, dan tak pernah kau temukan jawabnya. Meskipun telah kau coba dengan kuatmu, tapi semuanya tak berarti. Walaupun dengan segala tangis dan air mata, tak pernah kau temukan jawabnya. Serahkanlah bebanmu pada Yesus, Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Dialah penolong yang setia. Di saat kau ragukan kasih-Nya, ingatlah selalu janji-Nya. Dia tetap serta kita menghadapi hidup ini. Hanya Dia jawaban bagimu. Serahkanlah bebanmu pada Yesus, Dialah yang sanggup mengatur hidupmu.
Mana ada sobat lagi seperti Yesus Tuhanku, yang menanggung segenap dosa dan hilangkan susahmu. Kenapa mau pikul sendiri susah dan pencobaan? Bawa saja pada Dia, serahkanlah padanya. Dia mengerti air matamu, tahu batas kekuatanmu. Yesuslah penolong setia, berharaplah padanya. Kenapa mau pikul sendiri susah dan pencobaan? Bawa saja pada Dia, serahkanlah padanya. Kenapa mau pikul sendiri susah dan pencobaan? Bawa saja pada Dia, serahkanlah padanya. Pada Dia, serahkanlah padanya, serahkanlah padanya.
Pada suatu hari di musim panas yang terik di Florida Selatan, seorang anak kecil memutuskan untuk pergi berenang di sebuah danau di belakang rumahnya. Karena bergegas ingin terjun ke air yang dingin, ia lari lewat pintu belakang sambil meninggalkan sepatu, kaos kaki, maupun kemejanya. Lalu dengan cepat ia melompat ke dalam air. Pada saat ia berenang ke tengah danau, tanpa ia sadari, seekor buaya besar datang menghampirinya. Ibunya yang pada saat itu sedang melihat keluar jendela, menyaksikan buaya itu semakin dekat ke arah anaknya. Dalam ketakutannya, ia berlari ke arah danau itu, berteriak dan menjerit-jerit pada putranya dengan sekuat tenaganya. Mendengar suara jeritan ibunya, anak kecil itu berbelok untuk kembali kepada ibunya. Tetapi terlambat sudah. Ketika ia sampai kepada ibunya, buaya itu pun tepat mencapainya juga. Namun secepat kilat, ibunya menangkap tangan anaknya, tepat pada saat buaya itu menggigit kaki-kakinya. Maka terjadilah suatu pertarungan yang luar biasa di antara mereka berdua. Buaya itu jauh lebih kuat dari ibu itu, tapi sang ibu terlampau gigih untuk tidak begitu saja melepaskan anaknya. Seorang petani saat itu sedang lewat dan mendengar jeritan-jeritannya. Larilah ia turun dari kendaraannya, membidik dan menembak mati buaya itu. Setelah berminggu-minggu di rumah sakit, anak kecil itu dapat diselamatkan. Kaki-kakinya memang sangat terluka, penuh parut-marut akibat serangan ganas buaya itu. Dan pada tangan-tangannya ada goresan garutan-garutan dalam sekali, akibat kuku-kuku ibunya yang menancap ke dalam dagingnya saat ia terus bertahan menyelamatkan anaknya yang sangat ia cintai. Suatu saat, seorang reporter surat kabar mewawancarai anak itu dan bertanya apakah ia bersedia menunjukkan bekas-bekas lukanya. Lalu anak itu menaikkan celana panjangnya. Kemudian nyata sekali ia begitu bangga dan berkata kepada reporter itu, "Tapi coba lihat tangan-tanganku. Ada juga parut-parut bekas luka di tanganku. Aku dapatkan ini sebab ibuku tidak mau melepaskan aku." Kita pun punya bekas luka-luka, mungkin akibat luka-luka masa lalu yang menyakitkan. Beberapa di antaranya mungkin nampak buruk sekali dan telah membuat kita begitu menyesalinya. Akan tetapi marilah kita menyadari beberapa bekas luka-luka itu, sahabatku, adalah karena Allah tidak mau melepaskan kita. Di tengah pergumulan hidup ini, Tuhan ada sambil terus memegangi kita, sebab Ia sangat mencintai kita. Danau kehidupan kita penuh dengan mara bahaya, dan seringkali kita lupa bahwa musuh sedang menunggu untuk menyerang. Di saat itulah mulai ada peperangan. Dan sekiranya kita mendapatkan parut-parut luka cinta kasih-Nya, marilah kita bersyukur karena Ia tidak pernah dan tidak akan pernah melepaskan kita.
Sebuah kehidupan yang mudah bukanlah persiapan yang baik untuk menghadapi kesukaran hidup. Itu sebabnya memohon kekuatan Allah dalam menghadapi kesulitan hidup lebih bijaksana daripada memohon padanya untuk menyingkirkan kesulitan itu. Dulu saya jauh dari jalan Tuhan, orang yang terhilang dan buta, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang, aman selamatlah jiwaku. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Putus asa, Tuhan panggil saya, berikan kasih dan kuasa-Nya. Dia menuntun saya kepada jalannya. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong
Tuhan tolong Ketika Tuhan mendengar seruan kita, Ia sudah menyediakan jalan keluar serta pertolongan dan berkat-Nya. Tetapi sebelum semua menjadi kenyataan, Tuhan akan menguji kesetiaan dan ketaatan serta iman kita kepada janji dan firman-Nya. Bila kau telah berdoa dan harapanmu lenyap, air matamu pun jatuh sepanjang hari. Yesus tahu dan mengerti berapa kuatmu. Dia beri seorang mendoakanmu. Seorang mendoakanmu. Seorang mendoakanmu. Bila kau rasa sepi dan hatimu pun sedih, ingatlah seorang mendoakanmu. Bila kau telah berdoa dan harapanmu lenyap, air matamu pun jatuh di sepanjang hari. Yesus tahu dan mengerti berapa kuatmu. Dia beri seorang mendoakanmu. Seorang mendoakanmu. Ingatlah seorang mendoakanmu. Bila kau rasa sepi dan hatimu pun sedih, ingatlah seorang mendoakanmu. Seorang mendoakanmu. Bila kau rasa sepi dan hatimu pun sedih,
Ingatlah seorang mendoakanmu. Ingatlah seorang mendoakanmu. Sendiri takkan pernah dibiarkan sendiri. Dia beri seorang menopangmu. Dialah seorang yang menopangmu, berikan kekuatan kepadamu. Janganlah bimbang, jangan ragukan kasih Tuhan dalammu. Dialah penopangmu. Engkau terlalu baik untuk bisa berbuat jahat ya Tuhan, dan Engkau terlalu bijak untuk bisa berbuat kesalahan ya Allah. Ajar kami untuk suatu hari nanti akan memahami segalanya, dan sementara ini mampukan kami untuk terus mempercayai Engkau ya Tuhan. Di dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua dalam tangan-Mu. Bukan kehendak-Ku, namun kehendak-Mu. Ku percaya, ku serahkan hidupku padamu. Di dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua dalam tangan-Mu. Bukan kehendak-Ku, namun kehendak-Mu. Ku percaya, ku serahkan hidupku padamu. Kau tahu yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja tuh kebaikan-Ku. Di dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan
semua dalam tangan-Mu. Bukan kehendak-Ku, namun kehendak-Mu. Ku percaya, ku serahkan hidupku padamu. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikan-Ku. Allah bekerja untuk kebaikan-Ku. Allah bekerja kebaikan-Ku. Allah bekerja untuk kebaikan-Ku. Allah bekerja Ada sebuah kisah nyata yang terjadi, sama halnya seperti yang ada di dalam firman Tuhan. Ada seorang pemuda yang meminta haknya sebagai ahli waris dari bapaknya yang masih hidup. Ia ingin pergi meninggalkan rumahnya untuk berfoya-foya dengan teman-temannya, menikmati kehidupan ini. Pada saat ia telah kehilangan segalanya, pada saat ia tidak mempunyai apa-apa lagi, maka ia teringat akan rumah bapaknya. Terdorong oleh keadaan yang tidak memungkinkan bagi dia untuk tetap bertahan, maka suatu saat ia memberanikan diri untuk menulis surat kepada bapaknya. Di surat itu, ia menuliskan rasa penyesalan yang dalam atas perbuatannya dan mohon ampunan bagi segala kesalahannya. Di akhir dari surat itu, ia menuliskan, "Saya akan menumpang kereta api yang biasa lewat di belakang rumah kita. Apabila Bapak berkenan untuk mengampuni dan menerima saya kembali, maka saya memohon Bapak untuk memberikan tanda dengan meletakkan sebuah bendera putih pada pohon besar yang ada di belakang rumah kita, tempat di mana biasa kita bermain di bawahnya, dan melihat kereta api lewat di belakang rumah kita. Maka pada tanggal, hari, dan jam yang telah ditentukan,
Setelah berupaya untuk mendapatkan sehelai tiket kereta api itu, maka dengan gelisah ia duduk sambil membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Seorang bapak tua yang duduk di depan dari pemuda ini memperhatikan kecemasan dari pemuda yang duduk di hadapannya. Lalu ia bertanya, "Nah, apakah kamu sakit? Wajahmu begitu pucat, keringatmu mengalir begitu deras, dan engkau nampak gelisah sekali." Namun pemuda itu menjawab, "Tidak, Pak, saya tidak sakit. Tapi kenapa kamu terlihat gugup dan cemas sekali?" tanya bapak itu kembali. Akhirnya dengan berlinang air mata, pemuda itu menceritakan segala penyesalannya atas perbuatannya di waktu yang lalu. Dengan erat bapak itu menggenggam tangan si pemuda itu, seakan turut merasakan kepedihan hatinya. Setelah itu si pemuda berkata, "Pak, bolehkah saya minta tolong?" Bapak itu bertanya, "Apa yang dapat saya lakukan untukmu?" Dengan terbata-bata ia berkata, "Sebentar lagi kereta ini akan melewati belakang rumah saya. Saya tidak berani melihat kepada pohon besar yang ada di belakang rumah saya. Untuk itu saya mohon Bapak tolong lihat, apakah ada sebuah bendera putih kecil pada pohon besar itu." Setelah beberapa saat, kereta meluncur dengan cepat. Si pemuda bertambah gelisah ketika ia mulai melihat rumah tetangganya. Maka ia berseru, "Pak, beberapa meter lagi kita akan melintasi belakang rumah saya. Bapak akan melihat sebuah pohon besar. Tolong Pak, lihat. Apakah ada sebuah bendera putih kecil yang diletakkan Bapak saya di pohon itu? Sebab saya tidak berani melihatnya." Lalu ia memejamkan matanya, sementara kereta meluncur dengan cepat. Setelah beberapa saat, perlahan ia membuka matanya. Ia melihat bapak tua di depannya tertunduk dan menitikkan air matanya. Si pemuda memberanikan diri bertanya, apakah ia melihat ada sebuah bendera putih kecil itu? Namun bapak tua itu menjawab dengan suara yang bergetar, "Maaf nak, Bapak tidak melihat ada sebuah bendera kecil di sana." Maka hancurlah hati si pemuda itu dan meledaklah tangisnya. Namun bapak itu menghampirinya dan memeluknya sambil berkata, "Saya memang tidak melihat sebuah bendera putih kecil di sana. Namun yang Bapak lihat, seluruh pohon besar itu tertutup oleh sebuah kain putih yang begitu besar." Ketika kita mengambil keputusan untuk kembali kepada Bapa, ketika kita mengambil keputusan untuk bangkit kembali dari kejatuhan kita, ketika kita mengambil keputusan untuk mengambil sebuah langkah kepadanya, maka ia akan berlari 1000 langkah untuk menghampiri kita.
ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Lebih dari emas, lebih dari permata,
sesuai kehendak-Mu. Seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api sorgawi, bentuk bejana ini sesuai